Gunung Kawi, sebuah monumen sejarah yang terletak di pedalaman Jawa Tengah, selalu dikenal sebagai tempat yang kaya akan legenda dan misteri. Dikelilingi oleh lembah hijau yang menawan, Gunung Kawi adalah kompleks candi berukir megah yang menjadi saksi bisu bagi sejarah panjang dan tak terhitung peristiwa mistis. Namun, di balik keindahan arkeologi kuno ini, tersembunyi satu legenda yang paling menakutkan dan tak terpecahkan, misteri Sundel Bolong di Gunung Kawi. Di tengah hutan belantara Gunung Kawi yang lebat, sebuah kisah mistis mengenai seorang wanita muda berwajah cantik namun angker, dikenal sebagai Sundel Bolong, telah menghiasi cerita rakyat setempat selama berabad-abad. Legenda ini berasal dari zaman kolonial, saat Jawa dipenuhi oleh penjajah dan perbudakan. Sundel Bolong adalah roh wanita yang dipercayai menuntut balas dendam atas nasib tragisnya. Kisah ini dimulai dengan seorang peneliti sejarah bernama Dika, seorang pencinta misteri yang selalu penasaran dengan kisah-kisah gaib yang melingkupi Gunung Kawi. Dika memiliki keyakinan bahwa di balik setiap legenda ada benang merah sejarah yang tak terungkap. Sebagai seorang arkeolog amatir, dia memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang legenda Sundel Bolong yang selalu mengganggu pikirannya. Dika memulai perjalanannya dengan hati penuh semangat, percaya bahwa dia akan menemukan kebenaran di balik misteri ini. Namun, dia tidak menyadari bahwa penelusuran ini akan membawanya kepada makhluk gaib yang lebih nyata daripada yang pernah dia bayangkan. Dika akan mengejar misteri Sundel Bolong ke dalam gua tersembunyi Gunung Kawi, ke dalam hati gelap misteri tersebut, dan pada akhirnya, menuju konfrontasi tak terduga yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dika merasakan gemuruh hatinya begitu dia melangkahkan kakinya ke dalam kawasan Gunung Kawi yang lebat. Mentari mulai merunduk di langit, menandakan bahwa hari sudah beranjak sore, dan hutan sekitar monumen kuno ini mulai tenggelam dalam bayangan yang mencekam. Pepohonan tua yang menjulang tinggi seperti penjara hijau yang mengancam menelan segala sesuatu yang melangkah masuk. Gunung Kawi, tempat yang penuh misteri, bisik Dika dalam hatinya, merenung tentang legenda-legenda yang telah mengelilingi tempat ini sejak zaman dulu. Namun, ada satu legenda yang telah menghantuinya dalam mimpi-mimpinya, legenda yang lebih menakutkan dari yang lain, Sundel Bolong. Dika melanjutkan perjalanannya mendaki gunung yang curam, memotret relief-relief batu kuno yang bercerita tentang masa lalu. Dia berbicara dengan penduduk setempat, yang berbisik tentang peringatan untuk tidak mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Sundel Bolong. Mereka mengatakan bahwa gunung ini adalah tempat tinggal para makhluk gaib, dan mereka yang terlalu penasaran akan segera menghadapi nasib tragis. Namun, Dika tidak takut. Ia memasuki gua-gua yang gelap di dalam kompleks candi, mencari tanda-tanda keberadaan Sundel Bolong. Cahaya senternya menyoroti dinding gua yang penuh dengan ukiran misterius, tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan tersembunyi dalam kegelapan. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat dingin. Suara-suara aneh mulai merayap di antara batu-batu dan pepohonan. Dika merasakan hadirnya sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang menakutkan, di tengah ketidakpastian yang tumbuh. Sinar senternya menyoroti sesosok wanita berpakaian merah muda yang berdiri di tengah gua. Wanita itu memiliki wajah yang cantik, tetapi pandangan matanya terasa menembus jiwa Dika, mengguncang keberaniannya. "Siapa kamu?" Dika berani bertanya. Wanita itu tersenyum, tetapi senyumannya penuh dengan ketidakjelasan dan niat yang tidak dapat diprediksi. Dia menjawab dengan suara yang mengerikan dan bergema, "Aku adalah Sundel Bolong, yang telah lama menanti seseorang sepertimu." Dalam sekejap, gua itu dipenuhi dengan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang menyelimuti Dika. Bayangan-bayangan hitam yang menakutkan dan suara-suara misterius merayap di sekelilingnya. Dika merasa terjebak, terkurung dalam kegelapan yang menakutkan, dan perasaan ketakutan merasuk ke dalam setiap serat tubuhnya. Inilah saat ketika Dika merasakan teror di Gunung Kawi untuk pertama kalinya. Teror yang membuatnya menyadari bahwa legenda Sundel Bolong adalah lebih dari sekadar cerita rakyat. Itu adalah kenyataan mengerikan yang mengancamnya. Keesokan harinya, Dika masih terbayang-bayang pertemuan misteriusnya di dalam gua Gunung Kawi. Tidur malamnya dipenuhi oleh mimpi buruk tentang wanita berpakaian merah muda dengan mata yang begitu dalam dan menakutkan. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dengan legenda Sundel Bolong, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada apa yang pernah ia bayangkan. Dika terus berlanjut dalam penelusurannya, mendekati penduduk desa setempat untuk mendengarkan kisah-kisah mereka. Mereka menceritakan tentang suara-suara aneh yang sering terdengar di malam hari, tentang bayangan-bayangan yang muncul di bawah bulan purnama,
dan tentang ketakutan yang melanda siapapun yang mencoba mendekati Gua Gunung Kawi setelah matahari terbenam. Pada suatu malam, Dika memutuskan untuk kembali ke gua tersebut, dipenuhi dengan ketertarikan dan juga rasa takut yang melilit. Cahaya senternya kembali menyinari dinding gua yang penuh dengan relief kuno. Dia bisa merasakan kehadiran sundel bolong di sekitarnya, meskipun tidak ada tanda-tanda fisiknya. Namun, ketika Dika hendak meninggalkan gua, dia merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya, sesuatu yang tidak kasat mata. Dia merasa dingin menusuk tulang dan bulu kuduknya berdiri tegak. Saat dia menoleh, dia disuguhi pemandangan yang membuat hatinya berdegup lebih cepat daripada sebelumnya. Bayangan wanita berpakaian merah muda itu muncul begitu saja, tanpa suara, seolah-olah dia telah muncul dari dalam bayangan itu sendiri. Mata sundel bolong menyala dengan intensitas yang mengerikan, dan dia mengulurkan tangannya yang pucat dan menakutkan ke arah Dika. Dika berusaha mundur ke belakang, tetapi dia merasa bahwa dia tidak dapat bergerak. Dia merasa terperangkap, dan ketakutan yang mengguncangnya seolah-olah berperang melawan keinginannya sendiri. Sundel bolong tersenyum dengan cara yang sangat mencengangkan, dan dia mulai mengungkapkan sejarah tragisnya yang menyeramkan. "Saya adalah sundel bolong, yang hidup dalam penderitaan dan dendam," katanya dengan suara yang menggetarkan jiwa. "Saya datang ke sini untuk membalaskan dendam atas kematian tragis saya, dan Anda telah memulai prosesnya." Dengan tiba-tiba, suara-suara aneh memenuhi gua tersebut. Dinding-dinding gua tampaknya berbicara dengan suara-suara jahat yang tidak dapat dimengerti. Dika merasa dirinya tenggelam dalam kegelapan, terjebak dalam kenyataan yang mengerikan. Inilah saat ketika Dika menghadapi teror kedua yang lebih menakutkan daripada yang pertama. Sundel bolong dan makhluk-makhluk gaibnya tidak hanya mengejarnya dalam mimpi, tetapi juga di dunia nyata. Bagaimana Dika bisa melawan entitas seperti ini, yang tampaknya memiliki kekuatan dari dunia gaib itu sendiri? Malam itu, ketika bulan purnama menghiasi langit dengan sinar pucatnya, Dika memutuskan untuk menghadapi teror yang mengancamnya. Dia kembali ke Gua Gunung Kawi, kali ini dengan hati yang penuh keberanian dan tekad untuk mengungkap misteri yang merayapinya. Dika merasa dingin yang menusuk saat dia memasuki gua. Cahaya senternya menyinari dinding gua, mengungkapkan relief-relief kuno yang tampak hidup dalam kegelapan. Dia mencoba memahami pesan-pesan yang terpahat di batu-batu tersebut, mencari petunjuk tentang apa yang terjadi di gua ini selama berabad-abad. Namun, saat malam semakin dalam, suasana mulai berubah. Dika merasa ada yang mengawasi dari kegelapan, sesuatu yang tak terlihat. Suara-suara jahat yang tidak bisa diidentifikasi mulai merayap di antara goresan-goresan batu. Dika merasa perasaan ketidakaman yang mencekam. Tiba-tiba, cahaya senternya padam dengan sendirinya, meninggalkannya dalam kegelapan total. Dika merasa nafasnya memburuk, dan dia mencoba menyalakan senternya lagi, tetapi itu juga tidak berhasil. Dia merasa terperangkap di dalam gua yang gelap gulita. Suara-suara yang tidak dikenal semakin mendekat, dan Dika merasakan ada yang mendekatinya. Dia mencoba mengucapkan kata-kata, tetapi suaranya terdengar gemetar. "Siapa di sana?" tanyanya dengan gemetar. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam muncul di hadapannya. Hanya beberapa langkah saja, Dika bisa merasakan bahwa itu adalah makhluk gaib, dan ketakutan tak terkendali merasuki dirinya. Dia mencoba mundur, tetapi kakinya terasa lumpuh. Bayangan itu mendekat, dan Dika melihatnya dengan ketakutan yang melanda seluruh tubuhnya. Itu adalah wujud sundel bolong, seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai, wajah cantik, tetapi bagian belakang tubuhnya bolong. Bulu kuduknya meremang saat dia melihat wujud menakutkan sundel bolong yang mendekat. "Sudah saatnya saya mengakhiri ini," kata sundel bolong dengan suara yang mengerikan. Dia mengulurkan tangannya menuju Dika, dan Dika merasakan sesuatu yang mengerikan menyentuhnya. Dika berteriak histeris, mencoba melawan kekuatan yang tidak terlihat. Teror malam itu mencapai puncaknya saat dia merasakan dirinya hampir terbawa ke dalam kegelapan yang tak berujung. Inilah malam pertama Dika merasakan teror yang sesungguhnya di dalam Gua Gunung Kawi. Ia menjadi korban dari kekuatan tak terlihat yang sangat kuat, dan pertanyaan mengerikan muncul. Bisakah dia lolos dari teror ini? Bagaimana dia bisa melawan makhluk gaib yang begitu jahat dan kuat? Dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam gua gelap ini selama berabad-abad? Dika berhasil lolos dari malam mengerikan di dalam Gua Gunung Kawi. Namun, dia tahu bahwa dia harus mengejar misteri ini lebih dalam lagi. Meskipun rasa takut masih melilitnya seperti tali yang kuat, dia merasa seperti dia telah memasuki alam yang tak dikenal.
di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib mulai memudar. Dika kembali ke desa setempat dan mencari informasi lebih lanjut tentang Sundel Bolong dan kisah tragisnya. Dia mendengar cerita-cerita yang membuat bulu kuduknya merinding. Perempuan yang meninggal dalam kondisi tragis, dikuburkan dengan cara yang tidak layak, dan kemudian bangkit kembali sebagai roh wanita yang haus akan balas dendam. Dika menyadari bahwa dia harus menemukan pemakaman asli Sundel Bolong, tempat di mana rohnya mungkin akan menemukan ketenangan yang sejati. Dia merenung tentang risiko yang akan dia hadapi, tetapi rasa ingin tahu dan tekadnya untuk mengakhiri teror ini mendorongnya untuk terus maju. Menggali lebih dalam ke dalam catatan sejarah dan mengumpulkan petunjuk dari penduduk desa yang lebih tua, Dika akhirnya menemukan lokasi pemakaman tersebut di tengah hutan yang lebat. Namun, setibanya di sana, dia merasa bahwa ada kehadiran yang mengancam di sekitarnya. Pepohonan yang tua dan tumbuh liar merasakan adanya sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Dika mulai menggali tanah, tetapi ketika dia mencapai jenazah yang telah terlupakan, dia merasa bahwa dia tidak sendirian. Sesuatu yang gelap dan jahat mulai mengelilinginya, dan suara-suara aneh memenuhi udara. Dika merasa roh Sundel Bolong muncul di sekitarnya, dan dia merasa perasaan dendam yang tajam dari makhluk gaib tersebut. Sundel Bolong muncul dalam wujudnya yang menakutkan. Rambutnya yang panjang terurai dan tubuhnya terbalut kain merah muda yang kontras dengan kulitnya yang pucat. Dia menatap Dika dengan mata yang penuh dengan niat jahat, dan saat dia mengangkat tangannya, Dika merasakan sesuatu yang mengerikan menyentuhnya. Dika berjuang untuk mengakhiri misteri ini dan memberikan kedamaian kepada Sundel Bolong, tetapi teror yang mengelilinginya semakin intens. Rasa takut dan ketakutan melanda dirinya seperti badai, dan dia harus menghadapi tantangan terbesarnya saat ini. Inilah saat ketika Dika menyadari bahwa ia harus berhadapan langsung dengan dendam gaib yang tak terbandingkan dengan apapun yang pernah dia bayangkan. Dalam pencarian untuk mengakhiri teror ini, dia akan menghadapi konsekuensi yang lebih menakutkan daripada yang pernah dia duga. Dika terus menggali tanah dengan tekad yang semakin menguat. Meskipun makhluk gaib yang gelap dan jahat semakin mendekat, dia merasa kehadiran Sundel Bolong semakin kuat, dan kekuatannya yang ganas membuatnya merinding hingga tulang. Saat dia akhirnya mencapai jenazah Sundel Bolong yang terkubur, sesuatu yang menyeramkan terjadi. Kuburan itu terasa hidup, bergerak, dan seakan-akan menolak upaya Dika untuk menggali tanahnya. Suara-suara aneh memenuhi udara, dan pepohonan di sekitar hutan terlihat bergoyang tanpa sebab yang jelas. Dalam keputusasaan, Dika berteriak, "Hentikan, saya datang dengan niat baik, saya ingin mengakhiri penderitaanmu." Sundel Bolong muncul di depannya dalam wujud yang lebih menakutkan daripada sebelumnya. Wajahnya yang cantik telah berubah menjadi seram, dan rambutnya yang panjang dan terurai kini tampak seperti kain kabur yang menghantuinya. Dia menatap Dika dengan mata yang dipenuhi kebencian dan niat jahat. "Pergilah," desis Sundel Bolong dengan suara yang menggetarkan jiwa. "Kau tidak memiliki hak untuk mengusik ketenangan kami." Dika merasa semakin terjepit, tetapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Dalam sebuah langkah putar balik yang putus asa, dia mencoba berbicara dengan lembut kepada Sundel Bolong. "Saya mengerti bahwa Anda merasa teraniaya, tetapi apakah tidak ada cara lain bagi kita untuk menyelesaikan masalah ini? Biarkan saya membantu Anda menemukan kedamaian yang Anda cari." Sundel Bolong ragu sejenak, dan Dika merasa ada harapan, tapi kemudian, dia mendengar suara-suara jahat yang mendesak Sundel Bolong untuk bertindak. Makhluk-makhluk gaib lainnya muncul di sekeliling mereka, dan gua tersebut seolah-olah menjadi pusat dari kekuatan gaib yang jahat. Malam itu berubah menjadi pertarungan epik antara Dika dan Sundel Bolong. Dika berusaha untuk meredakan kemarahan roh wanita itu dan membawanya menuju kedamaian. Dia merasa dirinya terlibat dalam perang gaib yang mengerikan, dengan makhluk-makhluk gelap yang saling bertempur di sekelilingnya. Pertempuran itu mencapai puncaknya ketika Dika dengan putus asa mencoba untuk menggunakan pengetahuannya tentang sejarah dan legenda untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Dia berbicara tentang sejarah tragis Sundel Bolong, tentang bagaimana dia merupakan korban ketidakadilan di masa lalu, dan tentang bagaimana dia dapat menemukan kedamaian dengan mengampuni mereka yang telah menyakiti dirinya. Sundel Bolong berjuang dengan pikirannya yang terbelah, tetapi akhirnya, dia merasa lega. Cahaya purnama yang cerah menyinari gua tersebut, dan roh wanita itu mulai melepaskan diri dari niat jahat yang telah mengikatnya selama berabad-abad. Dika merasa bahwa dia telah berhasil. Sundel Bolong menghilang, bersama dengan makhluk-makhluk gaib yang mengerikan. Gua Gunung Kawi menjadi tenang,
dan hutan sekitar kembali normal. Dalam akhir yang dramatis, Dika keluar dari gua tersebut, merasa letih dan penuh dengan ketakutan yang telah dia hadapi. Namun, dia juga merasa puas, karena dia telah membantu mengakhiri teror yang telah menghantui Gunung Kawi selama berabad-abad. Inilah saat klimaks dan penyelesaian dari perjalanan horor Dika di Gunung Kawi. Pertarungan epik dan pengungkapan kebenaran yang mengerikan menjadi puncak dari cerita ini, dan pembaca merasakan kengerian, ketegangan, dan akhir yang memuaskan.